Baik, di pertemuan ini kita masih membahas tentang metode numerik ya. Kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana proses analitik dan proses numerik itu dibandingkan ya, secara real dalam sebuah perhitungan ya. Contoh pertama, sebuah persamaan sederhana 5x sama dengan 20. Maka x kita bisa dapatkan dari membagi 20 dengan 5. Jadi x sama dengan 4. Contoh kedua, sebuah persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian dicari akar-akar persamaannya dengan cara membuat dua buah penjumlahan yang dikalikan ya. Didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah x1 sama dengan min 3 dan x2 sama dengan 1. Kemudian contoh ketiga, masih persamaan kuadrat, 2x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Akar-akarnya dicari dengan sebuah rumus yang menggunakan rumus x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2. Ini rumus terkenal untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat yang agak rumit angkanya. Kemudian didapatkan himpunan penyelesaiannya x sama dengan min 2,3508 dan x2 sama dengan 0,85078. Ketika soal itu diselesaikan dengan cara analitik, ya, hampir pasti jawabannya benar. Kemudian kita coba dengan cara numerik, ya, cara pendekatan. Ya. Nah, disinilah kita butuh untuk analisisnya, kita butuh sebuah tools yang kita pakai yang paling mudah menggunakan Excel atau spreadsheet yang lain ya. Nah, pada spreadsheet awalnya kita buat sebuah fungsi dalam sebuah sel ya, fx, di mana nilai dari kolom fx ini kita isi sama dengan kolom x dikalikan dengan 5. Ya. Jadi isi dari fx itu sama dengan sebuah fungsi ya, sama dengan x dikalikan kolom x dikalikan 5. Nah, kemudian kita isikan x itu sebuah nilai 1, 2 dan seterusnya. Ya, kita anggap itu sebagai sebuah iterasi ya. Terus kemudian kita lihat hasilnya di kolom fx. Pada saat x1 muncul nilainya sama dengan 5. Artinya 5 ini masih kurang dari 20. Sehingga iterasinya diteruskan. Kemudian diisi 2. Hasil perkaliannya fx sama dengan 10. Masih kurang dari 20. Iterasi dilanjutkan. Kemudian diisi 3. Hasilnya 15. Masih kurang dan iterasi dilanjutkan, dan yang terakhir ternyata di x pada saat diisi dengan 4 nilainya sama dengan 20 sesuai dengan syarat fungsinya, sehingga iterasi stop, berhenti. Nah, dari sini kita sudah bisa membayangkan sebagai seorang Anda sebagai seorang mahasiswa informatika bahwa ini sebetulnya sebuah algoritma ya kan? Sebuah algoritma pemrograman berulang yang bisa Anda implementasikan dalam sebuah coding dalam bahasa apapun. Akan tetapi di sini saya sengaja melatih Anda untuk menggunakan bahasa Python ya, sebagai alternatif bahasa Java yang Anda sudah dicekoi di awal, mulai awal perkuliahan ya. Saya sengaja pakai Python meskipun hampir semua dosen di sini tidak menyukainya ya. Nah, nanti Anda buat coding untuk 3 contoh ini dengan metode numerik ya, atau komputasi numerik untuk
3 contoh fungsi yang sudah dicontohkan di sini. Tapi jangan khawatir ya, saya berikan algoritma atau flowchart-nya, nanti Anda tinggal terjemahkan ke dalam coding bahasa Python ya. Saya tidak menuntun Anda untuk bagaimana cara memprogram bahasa Python. Sementara ini Anda coba cari dulu, usaha dulu, nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Nanti akan saya koreksi mana yang benar dan bagaimana seharusnya gitu ya.